الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal kesempatan khutbah yang berbahagia ini, sebagai salah satu rukun khutbah, khatib senantiasa berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah pada umumnya, bersama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas melaksanakan semua apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, sebab ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal kita untuk menyongsong kehidupan abadi kelak di akhirat. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, salah satu perintah penting dalam ajaran agama kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan perintah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan salah satu syarat menjadi umat terbaik, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Maka salah satu syarat menjadi umat terbaik adalah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam ayat yang lain terdapat juga anjuran perintah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf secara bahasa artinya memerintah atau mengajak kepada yang ma'ruf atau kebaikan. An-nahyu 'anil munkar adalah mencegah dari kemungkaran atau kemaksiatan. Menurut Syekh At-Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, beliau menegaskan bahwa anjuran atau perintah amar ma'ruf nahi mungkar dibebankan hanya kepada orang tertentu saja. Satu hukumnya adalah fardu kifayah atau kewajiban kolektif, bukan fardu ain atau kewajiban perorangan seperti sholat Jumat bagi laki-laki. Hal itu bisa kita simpulkan dari lafal minkum dalam ayat yang tadi kita bacakan, yang berarti adalah sebagian dari kalian. Maka siapa saja orang yang layak menunaikan perintah amar ma'ruf nahi mungkar, maka menurut Syekh At-Tantawi dalam tafsirnya, mereka adalah orang yang memiliki kapasitas nalar atau al-qudrah al-aqliyah, memiliki kapasitas ilmu atau kudrah ilmiah, kapasitas mental, kudrah nafsiyah, dan kapasitas akhlak atau kudrah khuluqiyah. Maka dalam bahasa lain, amar ma'ruf nahi mungkar mesti dijalankan dengan dasar pengetahuan yang cukup, akhlak yang baik, dan paham bagaimana tahapan-tahapan dan strateginya. Jemaah sedang Jumat yang dirahmati Allah, maka secara ringkas bisa dikatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar memang penting dan mulia, tetapi dalam pelaksanaannya ada syarat-syarat dan catatan-catatan yang perlu kita perhatikan. Paling tidak ada 7 catatan yang perlu kita perhatikan yang akan disampaikan pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini. Pertama, pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar perlu memperhatikan otoritas si pelaku.
Dalam tingkat tertentu amar ma'ruf nahi mungkar hanya boleh dilaksanakan oleh negara misalnya, bukan masyarakat pada umumnya. Seperti tindakan-tindakan yang memaksa, penggusuran, perampasan aset, pemaksaan dan tindakan bernuansa kekerasan lainnya. Hanya pihak berwenang saja yang tentu berhak melakukannya, bukan orang pada umumnya. Termasuk dalam syariat, penjatuhan hukuman seperti qisas, had, ta'zir tentu hanya boleh dilakukan oleh seorang hakim atau pemerintah yang berwenang. Yang kedua, pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh berdasarkan hawa nafsu. Itulah kenapa sang pelaku amar ma'ruf nahi mungkar harus memiliki psikologi dan mental yang stabil, sehingga tindakannya memang benar-benar atas dasar ilmu dan argumentasi yang dapat dibenarkan, bukan karena kebencian atau dendam kesumat atau kedengkian atau bahkan sekedar terprovokasi oleh orang lain. Yang ketiga, sebelum menerapkan amar ma'ruf kepada orang lain, maka tentu saja amar ma'ruf nahi mungkar itu terlebih dahulu kita terapkan buat diri kita masing-masing. Dengan demikian, pelaku amar ma'ruf nahi mungkar akan terjaga reputasinya, sekaligus menjadi sarana agar kita tidak gampang semena-mena kepada orang lain, sementara kepada diri sendiri kita lalai. Prinsip ini juga selaras dengan anjuran Islam untuk bermuhasabah, introspeksi diri sebelum kita beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain. Maka kita senantiasa mengajak atau bermuhasabah kepada diri kita pribadi masing-masing. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah ibadah. Sebagaimana ibadah lain, maka pelaksanaannya tidak harus memaksakan diri sendiri, sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Jika kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan kita, maka kita laksanakan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan kita, maka tidak mampu minimal dengan hati kita dengan mengingkari sebuah kemungkaran. Dan itulah batas minimal dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar diterapkan secara bertahap, berjenjang. Dimulai dari tahap yang paling ringan, baru kemudian yang agak berat dan seterusnya. Misalnya dimulai dengan mengingatkan, menasehati atau menegur, sebelum akhirnya mengambil langkah yang lebih tegas jika langkah pertama tidak efektif. Hal ini bisa kita lihat bagaimana dalam pensyariatan beberapa hukum dalam Islam itu dilakukan secara bertahap pada awal masa pensyariatannya. Seperti keharaman khamar, keharaman meminum minuman keras, tidak langsung Allah haramkan kepada bangsa Arab secara sekaligus, karena bangsa Arab budayanya identik dengan minum khamar. Arab adalah arak, arak adalah Arab, sehingga pada waktu itu Allah tidak langsung mengharamkan arak, minum khamar secara langsung, tetapi bertahap. Pada awalnya Allah mengajarkan bahwa minum khamar ada manfaat, tapi di balik itu ada dosa yang lebih besar. Lalu kemudian Allah mengharamkan hanya pada saat salat saja. Lalu kemudian di akhir masa pensyariatan, di tahun ke-6 Hijriah, barulah Allah mengharamkan khamar secara final. Kapanpun, dimanapun, sedikit atau banyak, maka khamar sampai hari kiamat diharamkan bagi umat Islam setelah turunnya surah Al-Maidah ayat 90. Dan itu baru diturunkan di masa akhir dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu di tahun ke-6 Hijriah. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwa dalam dakwah pun harus dilakukan secara bertahap, tidak boleh secara langsung sekaligus, kalau itu bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar wajib tidak menimbulkan mudarat atau mafsadah yang lebih besar, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Karena di sini banyak orang terjebak, niat hati ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi malah menciptakan mudarat atau mafsadah yang lebih besar, sehingga merontokkan nilai dari ibadah itu sendiri. Misalnya melontarkan kata-kata kotor, berbuat anarkis, merusak dan lain sebagainya. Oleh karenanya Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah, beliau mengatakan, wa min ahammil adab wa akadiha ala man amara bima'rufin aw naha 'an munkar mujanabatul kibri wat ta'nifi wat ta'yir wasyamatati bi ahlil ma'asi. Etika terpenting dan yang paling ditekankan kepada orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar adalah menjauhi kesombongan, kekerasan, hinaan dan cacian terhadap orang yang bermaksiat.
Menurut beliau, akhlak tercela yang mengiringi amar ma'ruf nahi munkar itu hanya akan merontokkan pahala dan mendatangkan siksa. Alih-alih membuahkan kesuksesan dakwah, cara semacam itu justru mendorong sasaran dakwah bersikap acuh tak acuh, bahkan bisa menolak kebenaran. Yang ketujuh dan yang terakhir, amar ma'ruf dan nahi munkar ini hendaknya tidak diterapkan dalam masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah, di mana para ulama telah berbeda pendapat dari dulu sampai sekarang, di mana dalilnya membuka ruang berbagai macam penafsiran. Maka dalam hal ini kita tidak boleh menganggap orang yang berbeda pendapat dengan kita sebagai orang yang kita anggap sebagai orang yang melakukan kemungkaran atau maksiat, sehingga wajib kita dakwahi. Seperti orang yang berpandangan bahwa kunut dalam salat subuh adalah bid'ah, maka tidak boleh dia kemudian menyuruh orang yang melaksanakan kunut subuh untuk mengikuti pendapatnya seolah-olah dia telah melaksanakan sebuah kemungkaran. Atau orang yang misalnya melakukan tawasul, merayakan maulid Nabi, mencukur jenggot dan seterusnya, maka ini kita tempatkan sebagai ranah khilafiyah, bukan ranah dakwah yang wajib kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, seolah-olah orang yang berbeda pandangan, berbeda mazhab dengan kita adalah orang yang melaksanakan kemungkaran yang mesti kita larang. Maka setidaknya kita wajib mengetahui bahwa dalam masalah agama ada 4 hal yang terklasifikasikan dan kita harus sikapi dengan cara yang sesuai. Pertama, ada masalah agama yang memang berdasarkan dalil-dalil yang sifatnya qat'i, tidak membuka ruang penafsiran. Hal-hal yang sifatnya fundamental atau usuluddin, seperti misalnya keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya surga dan neraka, adanya hari kiamat, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir, maka itu adalah hal yang sifatnya masuk dalam ranah dakwah, dan orang yang mengingkarinya berarti dia telah menolak ajaran Islam, sehingga wajib kita dakwahi. Yang kedua, ada masalah agama yang sifatnya furu'iyah, tetapi berdasarkan dalil yang qat'i, dalil yang tidak membuka ruang penafsiran, seperti misalnya hukum sholat 5 waktu, wajibnya zakat, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya haji, haramnya zina, LGBT, riba, minuman keras, dan lain-lain. Maka dalam masalah ini ulama pun sepakat bahwa yang mengingkarinya dihukumi keluar dari Islam dan tidak berlaku khilafiyah di atasnya. Dalam arti lain, nahi mungkar pun berlaku bagi para pengingkarnya. Dan yang terakhir adalah masalah furu'iyah, tetapi berdasarkan dalil yang sifatnya dhanni atau yang membuka ruang penafsiran, di mana ulama pun berbeda pendapat, seperti detail-detail tata cara ibadah, melafalkan niat, membaca basmalah dengan sir atau jahar, menggerak-gerakkan telunjuk saat tasyahud, merayakan maulid Nabi, mencukur jenggot, cadar isbal, dan lain-lain. Maka dalam masalah ini cukuplah kita menempatkannya sebagai ranah khilafiyah yang tidak kita letakkan dalam ranah amar ma'ruf nahi munkar, di mana pandangan yang berbeda tidak selayaknya diingkari sebagaimana mengingkari sebuah kemungkaran atau maksiat. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah perbuatan yang mulia. Kemuliaannya akan terjaga manakala dilaksanakan murni atas dasar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu ambisius, menggebu-gebu, apalagi sampai penuh nafsu dan memaksakan kehendak. Karena pada prinsipnya seorang hamba hanya diperintahkan menyampaikan kebenaran, sementara hidayah atau kesadaran adalah semata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa istiqamah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar menurut kemampuan dan batas-batas yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر